menjadi intibar buat kita semua yang masih hidup sekarang ini. Ya, kalau yang sudah berangkat artinya tugas dia sudah selesai. Ya, ibarat orang ujian, ya kertas ujiannya sudah diserahkan. Nah kita ini yang lagi ujian, nggak tahu kita apa merah semua, apa banyak merahnya, apa benar semua ya. Nah, tergantung bagaimana kitanya. Kita lagi menghadapi ujian di atas dunia yang fana ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya teringat dengan satu kisah Imam Al-Ghazali ya, pada satu ketika ya mengantarkan jenazah muridnya ke kuburan. Setelah selesai, pulanglah mereka bersama murid-murid yang lain. Nah, di tengah jalan ya namanya banyak murid-murid kan. Nah, mereka ketawa-ketawa gitu kan, ngobrol gitu. Nah, sampai di madrasah dipanggil sama Ghazali. Kata Tuan Imam, kalian baru selesai mengantarkan jenazah teman kalian. Tapi saya lihat kalian tidak mengambil intibar dari jenazah yang kalian antarkan itu. Kalian malah ketawa terbahak-bahak katanya. Nah, jadi mestinya kalian ambil intibar. Semua orang pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Jadi kalau boleh dikatakan ya kita hidup ini tidak ubahnya nunggu mati, itulah Pak. Hidup nunggu mati. Cuman supaya nggak bosan kita nunggu mati, dikasih mainan sama Allah. Dikasihlah kita pekerjaan, dikasihlah rumah, dikasihlah istri atau anak, dikasihlah mobil. Itu mainan semua itu. Nah, cuman banyak orang terlena dengan mainannya. Nah, mendingan kalau terlena saja. Kadang-kadang gitu ya, mainan itu dianggap punya dia sendiri. Nah, kita ambil contoh misalnya ada anak kecil kita di rumah umur 3 tahun. Lalu si bapak beli mainan di pasar. Katakanlah mobil-mobilan, ya kan? Lalu kemudian dikasihkan sama anaknya di rumah. Anak itu senang sekali itu dapat mobil-mobilan. Ya. Nah, lagi asik bermain si anak tadi, coba ambil mainannya. Pasti nangis. Diambil sama bapaknya, nangislah si anak tadi. Dia nggak peduli siapa yang beli, siapa yang ngambil. Yang dia tahu mainan diambil. Nah, jadi jangan sampai kita seperti itu, Bapak Ibu. Artinya, ya, tahu betul kita apa yang ada pada kita semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu kematian itu adalah suatu kepastian. Ya, tidak ada manusia yang bernyawa ini yang tidak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, karena tidak ada jalan lain bagi kita untuk menghindar dari kematian, tidak ada jalan kecuali mempersiapkan diri untuk menghadapi pintu kematian itu. Hanya itu yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Ya, mempersiapkan diri menghadapi pintu kematian. Nah, pertanyaannya, kitanya sudah siap apa belum? Nah, ini pertanyaannya. Nah, tentu tak perlu dijawab. Ya. Bapak Ibu sendiri yang merasakan, siap belum? Siap belum, Pak? Nah, sudah siap. Enggak bisa begitu, Pak. Siap enggak siap itu enggak siap namanya, itu nekat namanya. Harus ada persiapan. Kalau siap mati tidak ada persiapan, namanya nekat. Ya. Kalau mati aja nekat, apalagi yang lain. Nah, jadi oleh karena itu mesti kita persiapkan. So kita sudah tahu betul kematian pasti datang. Ya. Kapan datangnya kita nggak tahu, gitu ya. Nah, oleh karena itu kita selalu siap. Ya. Apa yang harus kita persiapkan? Paling tidak ada 4 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, kita cari alamat kemana kita pergi sesudah mati. Itu dulu. Jangan yang lainnya dulu, cari alamat dulu sebelum berangkat. Kalau nggak jelas alamatnya, nama repot kita. Kemana ini? Ya, dolan-dolan aja.
Habis minyak. Nah, udah jelas minyaknya tinggal satu strip lagi, masih jalan-jalan aja di pasana itu. Mati di tengah jalan nanti. Nah, mestinya kalau kita sudah paham, sudah sadar kita minyak tinggal strip lah, satu strip lagi, ya udah cepat-cepatlah ke terminal, Pak. Biar parkir di situ. Kalau sudah parkir aman kita. Mau kemana-mana, mobil sudah aman itu. Ini enggak, masih dolan-dolan juga. Nah, apalagi ya kita yang hadir ini kayaknya ada yang satu strip lagi, ada yang mungkin 2 strip, ada ya. Walaupun kesunahnya kita nggak tahu kapan kita. Kadang-kadang yang tua nggak mati-mati. Nah, yang muda malah cepat mati. Ya, makanya mati itu bukan waiting list. Kalau waiting list itu kan nunggu giliran ya sesuai urutan. Ini enggak, Pak. Ya daftar cabut. Bukan giliran dalam arti waiting list, tapi daftar cabut. Nah, bisa saja kalau bahasa Padangnya mambang jatuh, kalapo jatuh juo. Nah, kalau bahasa Lampungnya itu bajang gugo, sidugan bisa gugo, miang mak gugo. Aduh Tuhan, no mak gugo, malah tua lagi di atas. Ujung-ujungnya kelapa nyabang kata kawan. Padahal itu ada ketuaan kelapanya karena nggak jatuh-jatuh, itu akhirnya berakar tumbuh pula di situ. Ada di kampung saya itu 5, Pak, cabang kelapanya. Satu batang kelapa cabangnya 5. Ya ribut orang, kelapa mulai menyabang, ini tanda akhir zaman katanya. Selidik punya selidik itu rupanya kelapanya sudah lama, itu terjepit sama kelapanya itu akhirnya numbuh di situ. Nah, berakar lah dia di situ. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, cari alamat dulu kemana kita pergi sesudah mati. Nah, alamat ini sangat penting Bapak Ibu, ya dah. Kemana alamatnya? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah pulang ke Allah. Ya, bukan ke surga, bukan. Di kita ini kadang-kadang pikirnya ke surga aja itu ya. Nah, kenapa apa mau masuk surga? Bidadarinya banyak ada di situ. Nah, gratis lagi. Nah, jadi jangan Pak. Surga itu kenikmatan yang diberikan Allah kepada hamba. Kenikmatan sama ada makhluk juga. Nah contohnya ini, ada kue. Ini kan enak-enak Pak. Bapak merasakan nikmat apa tidak makannya? Nah, makanan enak, tapi kita merasakan nikmat. Nah, itulah gambaran surga. Gambaran, bukan surga, gambaran surga. Ada makanan enak-enak, tapi kita nggak merasa enak makannya, ya makannya enak, ada sup janda gitu, kan enak-enak itu, tapi yang bersangkutan nggak selera makan. Kenapa? Nggak sehat. Makanya saya bilang lebih baik menyembelih ayam sakit asal kita sehat, Pak, insya Allah habis juga. Ayam sakit disembelih tapi kita sehat, insya Allah habis 2 piring 2 mangkok Pak. Daripada nyembelih ayam sehat kita sakit gitu. Nah ayamnya sehat kitanya sakit, ada pahit rasanya, pada masin kata orang, pahit katanya, udah sengaja betul dibikinkan sup janda. Tapi nggak enak katanya. Kenapa? Sakit. Nah jadi itu, jadi ada makanan enak dan kita pun enak makan. Ada makanan, ada orang yang makanannya tidak enak tapi merasa enak. Nah, jadi lebih baik kita ya enak makan daripada makanan enak, Pak. Nah, makanan enak tapi kita nggak merasa enak. Ya, makanan sederhana biasa-biasa saja tapi kita merasakan enaknya makan. Itu artinya gambaran surga, makhluk Allah. Ya, kenapa kita harus kembali ke makhluk? Gitu. Makanya selalu saya tekankan kembalinya kita ke Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah, pulang ke Allah. Dan gambaran itu banyak sekali, baik dari Al-Quran, dari hadis, itu nyuruh kita kembali ke Allah.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Nah, ke sini dulu, Pak. Nanti dulu surga itu. Kembali dulu kau ke Tuhanmu. Kalau kau sudah kembali kepada Allah, fadkhuli fi ibadi. Masuklah dalam komunitas hamba-hambaku, kata Allah. Nah, jadi masuklah kita dalam golongan hamba-hamba Allah yang diakui oleh Allah sebagai hambanya. Para anbiya, para mursalin, para aulia, para suhada, para solehin. Itu teman-teman kita. Masuk dalam komunitas itu, Pak. Setelah masuk dalam komunitas hamba-hamba Allah, oleh Allah dipersilakan wadkhuli jannati. Sekarang silakan masuk ke surga aku. Jadi ketiga itu, Pak. Ya, jangan sampai kita ujuk-ujuk langsung masuk. Nanti diusir sama malaikat deh. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, kita yang pertama kembali kepada Allah. Tapi kembali kepada Allah itu tentu kita harus tahu dulu, ya kan? Alamatnya di mana? Allah itu ada di mana? Jangan sampai kita mencari Allah seperti mencari orang mencari kacamata yang sedang dipakai. Orang lagi pakai kacamata, mana kacamata saya, katanya. Padahal dipakainya sendiri. Nah, jangan sampai kita ketipu, Pak. Nah, ada sebuah anekdot gitu ya. Di suatu sungai terjadilah banjir bandang, banjir besar, sampai kemudian hanyutlah ya tunggul kelapa. Ya, dia ada tunggul kelapa dihanyutkan sama banjir. Berhentilah tunggul kelapa itu di lubuk. Sudah berapa hari ya, kemudian datanglah banyak ikan ya, masuk keluar betul kelapa tadi. Lalu si tunggul kelapa ini bengong aja ngelihat ikan tuh hilir mudik. Jadi si tunggul kelapa ini nanya sama ikan, wahai ikan, saya lihat kalian sudah berapa hari sibuk hilir mudik ke sana sini, emangnya kalian mencari apa? Kata si ikan, kami lagi mencari air. Astagfirullah. Kata si tunggul kelapa, wahai ikan, coba tenangkan dirimu, rasakan air itu ada di mana sekarang. Begitu tenang ikan dirasa, iya ya dalam air kita ya. Nah, jangan sampai seperti itu, Pak. Mencari Tuhan ya, dimanapun kita mencari nggak akan ketemu, nggak. Carilah di dalam diri kita sendiri. Siapa orang mencari Tuhan di luar dirinya, maka dia tersesat yang nyata. Nggak akan ketemu. Ya, carilah pada diri kita sendiri. Kalau bahasa tasawufnya, kenali diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu kalla lisanuhu. Siapa orang mengenal dirinya, maka kenallah dia akan Tuhannya. Siapa orang yang sudah mengenal Tuhannya, keluhlah lidahnya. Keluh lidah ini bukan nggak bisa ngomong, nggak bisa diomongin. Contohnya tadi ini ada kue, ada apa saja itu kue. Ada penyaram apa namanya. Nah, coba Bapak rasakan ya. Kue itu kan enak. Nah, kalau orang tanya, apa rasa kue? Coba cerita. Enak. Enaknya seperti apa? Ya enak. Coba enaknya aja. Bukan cerita enaknya itu gimana. Ya nggak bisa. Kita dari kecil makan nasi sampai tua begini makan nasi. Kalau orang tanya, Pak, rasa nasi itu apa ya? Oh, hambar-hambar. Ya tepung juga, hambar juga, Pak. Kira-kira hambar tepung sama nasi sama apa beda? Ya beda lah. Apa bedanya, Pak? Tolong cerita. Nggak bisa. Oh, nggak manis-manis sedikit. Nah, pisang juga manis juga, Pak. Sama nggak manis-manisnya nasi sama pisang? Oh, beda. Apa bedanya? Keluh lidah, nggak bisa cerita. Paling-paling kalau nanya begitu, nasi makan biar tahu rasa. Kan gitu aja. Jadi keluh lidah itu artinya bukan nggak bisa ngomong, nggak bisa diomongin, hanya dirasakan. Makanya
Ada istilah malam yaduk lam ya'rif. Siapa orang yang belum merasakan, dia tidak tahu, tidak mengenalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para ikhwan di mana saja, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe channel YouTube Pontren Arafah Official. Terima kasih.